Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Fadia Rahma, yang akan menemani pagi hari Anda selama 30 menit ke depan untuk menyaksikan beragam berita dalam program seputar Banua, edisi Rabu 5 Februari 2025, hanya di iNews TV. Selamat menyaksikan. Ada yang baru di Bebakaran yang disajikan sewangi Resto Hotel Ebony Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu, yakni beragam menu baru yang menarik dan akan memanjakan lidah Anda. Kehadiran Chef Ano, seorang koki kawakan dengan segudang pengalaman, bakal memberikan petualangan menantang bagi pecinta kuliner di bumi bersujud. Chef Ano, juru masak asal Gorontalo ini telah menyulap sewangi resto dengan aroma bumbu masakan yang menggugah selera tamunya. Beragam menu baru pun dihidangkannya. Menu baru yang signature dish di restoran Sewangi Ebony Hotel Batu Licin diantaranya chicken signature parmigiana. Adalah makanan perpaduan antara tiga negara, yaitu Jerman, Italia, dan Meksiko. Bahan utamanya adalah ayam pilet dada yang dilapisi telur roti, kemudian digoreng dengan sedikit minyak dan dilapisi oleh saus concase, ditaburi dengan keju mozzarella dan dipanggang sampai meleleh kejunya. Disajikan dengan salsa tomat serta kentang goreng atau mashed potato. Kemudian nasi timbel Mang Ikin, sebuah makanan yang berasal dari Jawa Barat dengan komposisi yang komplit, terdiri dari ayam goreng, ikan asin goreng, tahu dan tempe goreng, lalapan, sayur asam Sunda, dan dilengkapi dengan sambal terasi. Chef Ano menambahkan ada pula bebek goreng sambal hitam, masakan yang dihidangkan dengan nasi putih, lalapan, tahu dan tempe goreng, serta sambal hitamnya yang khas banget, serta sup konro konto bakar. Salah satu menu makanan andalan juga dari restoran Sewangi mempunyai cita rasa yang mewah, rempah melimpah dan mewah. Daging bagian iga sampai dengan 400 gram dalam satu porsi, benar-benar jumbo dan pasti kenyang saat dimakan. Untuk varian konri, bakarnya diolesi dan disajikan dengan saus kacang hingga tampilannya mewah sekali, pasti lezat. Untuk dinner atau makan malam buffet alias prasmanan bakaran yang fresh ini juga dikombinasikan dengan konsep ala carte berupa paket hidangan pembuka, masakan inti hingga makanan penutup, sehingga membuat tamu resto tambah nyaman. Mereka pun rela berlama-lama di table menikmati seluruh hidangan spesial sembari merasakan suasana sejuk dengan landscape Pulau Sewangi yang membelah selat Pulau Laut di sebelah selatan kota Batu Licin tersebut. Semua hidangan favorit ini hasil inovasi dan terobosan sang chef yang memiliki segudang pengalaman. Koki bernama lengkap Abdul Rashid ini sudah malang-lang buana dari satu resto ke resto lainnya di banyak kota besar. Sudah 22 tahun waktunya didedikasikannya untuk menggeluti profesi sebagai juru masak profesional. Terakhir kalinya ia bekerja di Pugo Hotel Banjarmasin, sehingga ia pun telah mengenal setiap daerah yang memiliki karakteristik dan selera lidah yang berbeda. Hal ini yang menjadi alasannya mengambil keputusan menjadi chef di Batu Licin. Berambisi mengeksplor selera warga pesisir yang kaya dengan hasil lautnya. Dalam konsep kerjanya di Ebony, Chef Ano tak akan menyampingkan potensi ini. Menu seafood tetap menjadi paling utama, karena aneh rasanya jika di resto Batu Licin tidak ada hidangan hasil laut. Namun agar lebih variatif, dirinya harus juga menghadirkan kuliner berbahan ayam dan daging. Sebuah bahan dihadirkan dengan kondisi segar termasuk sayur-sayurnya. Bahkan untuk appetizer, makanan pembuka, dan dessert, hidangan penutupnya juga disajikan sebagai masakan favorit. Ditambahkan Chef Ano, meski baru ditampilkan dalam beberapa pekan terakhir, menu-menu andalan ini mendapatkan respon positif dari pelanggan. Walau diantaranya ada juga tamu yang memberikan masukan dan kritik agar lebih menyesuaikan dengan selera sesuai lidah masyarakat setempat. Kita menampilkan beberapa makanan dari seafood juga ada, dari ayam, dari daging, semuanya itu fresh. Dan sayur-sayuran itu juga fresh. Dan juga beberapa appetizer sampai dessert.
itu banyak disukai sama masyarakat yang ada di sini yang mencoba langsung makan. Ikan laut memang menjadi primadona ya? Betul, karena kita kan di sini Batu Licin itu dekat laut, ya kan. Dia bukan atau sesuatu yang harus kita kesampingkan, nggak bisa. Jadi seafood itu harga mati kayaknya kalau di Batu Licin gitu loh. Jadi kalau tidak ada seafood itu kayaknya bukan apa ya, di pertanyaan nanti kan. Jadi Batu Licin kok nggak ada menu seafood kan? Itu apa namanya, aneh bagi mungkin masyarakat di sini. Nah, rohnya selera. Betul, ya. Pasti hasil laut ya. Betul sekali. Sekarang menu andalannya apa? Ya, menu andalan yang kita tampilkan sekarang di menu baru itu ada dari Western itu chicken sisal parmigiana namanya. Terus untuk dari Indonesia ada nasi timbel komplit, sama bebek sambal hitam. Bebek sambal hitam kita coba masakan dari Pulau Jawa terutama atau dari Madura. Konsisten dalam menjaga rasa. Jadi setiap menu atau setiap tamu yang datang ke sini pesan menu yang sama itu rasa tidak berubah, pasti enak terus. Jadi siasatnya seperti itu, Pak. Beberapa tamu yang sering datang ke sini ada yang sudah menjadi langganan tetap. Nah, dan mereka itu selalu datang ke sini maunya menu-menu itu terus yang dia pesan. Nah, siasatnya untuk tamu tidak pergi atau berpindah ke tempat lain itu kita tetap menjaga atau konsistensi dengan rasa. Seperti itu. Hotel Ebony mengajak manjakan selera makan siang pelanggan lebih istimewa bersama keluarga, teman atau kolega. Dengan mengusul tagline ciptakan momen tak terlupakan dan hanya di Suwangi Restoran, Hotel Ebony Batu Licin. Ayo bagi Anda pecinta kuliner, promo ini sayang dilewatkan. Zainal Hakim melaporkan. Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harusnya kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Sulaman. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ternyata Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual, 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini ada Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada gap sosial yang serius. Musuh si gontok-gontokan. yang lambat. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Aldi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Itu cinta kawaknya. Nah, menyala bangku. Mama, haraguan naik ke ini. Ya, sudah berapa ikon sudah mana yang Pak Ijo. Pendek. Dalam 1 bulan terakhir, buaya berukuran besar sepanjang 4 meter sering muncul di pemukiman warga Desa Serdangan, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu. Desa Serdangan sendiri dikelilingi sungai, rumah penduduknya persis berada di 2 sisi sungai. Namun belakangan ini kemunculan buaya lebih sering. Bahkan saat kondisi air pasang, buaya lebih sering muncul hampir tiap malam. Bukan hanya sekedar muncul, tetapi buaya ini juga sering merusak jaring ikan warga. Buaya ini juga memangsa ternak seperti ayam dan bebek. Desa ini juga sering dilanda banjir sehingga warga makin resah. Saat malam hari, debit air sungai cukup tinggi membuat warga takut. Khusus malam hari, warga takut beraktivitas untuk turun ke sungai, terlebih untuk mandi. Saat malam hari, tidak ada aktivitas lagi dan warga tetap berjaga. Tapi orang Bang biasanya sering melihatkah lewat aja atau punya ada merusak-rusak keramba orang nggak di sini? Sering merusak keramba, makan ayam.
Oh, makan ayam juga. Makan ayam. Jadi sekarang Bang, warga kayak apa di sini nih? Tetap berhati-hati lah. Sudah adakah himbauan dari desa? Ada. Oh iya, terkait masalah buaya, saat ini buaya bagi kami warga desa itu sangat meresahkan. Jadi apa-apa ternak-ternak, baik itu ayam, baik itu ada itik, itu seringkali dimangsanya. Jadi menurut kami itu sangat meresahkan bagi kami. Ya, terkait ini sudah ada penanganan tidak untuk buaya ini yang sering muncul? Selama ini ya alhamdulillah belum ada sih dari pihak-pihak yang terkait. Hanya dari warga desa, hanya dari pemerintah desa hanya mengimbau bagi warga yaitu berhati-hati untuk melaksanakan aktivitas baik siang maupun malam. Hanya sekedar itu. Nah, kalau untuk buaya ini sering muncul di siang hari atau malam hari? Kebiasaannya buaya itu sering muncul pada waktu malam hari. Setelah warga-warga itu ada yang tidur, ada yang masih bangun. Ya, gitu. Berarti masyarakat sekarang dihimbau untuk hati-hati ya untuk beraktivitas di sungai ini ya? Iya. Jadi pemerintah desa hanya sekedar memberikan himbauan untuk warganya agar setiap melaksanakan aktivitas itu berhati-hati. Yang melaksanakan aktivitas itu di air. Aparatur Desa Serdangan saat ini sudah memasang spanduk himbauan agar masyarakat waspada. Man Hidayat melaporkan. Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu tinjau bangunan baru jembatan penghubung Desa Satiung menuju Desa Karya Bakti, Kecamatan Kusan Tengah belum lama tadi. Jembatan yang dikenal warga sekitar dengan nama Jembatan Warik ini selesai dibangun pada Desember tahun 2024 lalu. Bangunan pengganti Jembatan Warik dibangun dengan konstruksi kombinasi rangka baja dan beton bertulang atau girder. Bangunan ini memiliki panjang 30 meter dan lebar 7 meter yang membentang di atas sungai. Meski sudah terbangun kokoh, namun jembatan Warik masih belum bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi warga lantaran belum didukung akses jalan yang memadai. Pemkab Tanah Bumbu melalui bidang Bina Marga Dinas PUPR memastikan pelaksanaan perkerasan dan pengaspalan jalan melintasi jembatan Warik dari Desa Satiung hingga Desa Karya Bakti pada tahun 2025 ini. Jembatan penghubung antara kecamatan, jadi menghubungkan antara kecamatan Kusan Hulu menuju Kusan Tengah, juga intinya nanti ke Kusan Hilir juga. Jadi memang jembatan penghubung antar kecamatan. Seberapa penting ini buat masyarakat? Sangat penting karena ini memperpendek jarak yang dahulunya warga Lasung atau warga di Kusan Hulu untuk menuju ke Kusan Hilir atau Kusan Tengah memerlukan waktu perjalanan hampir 1 jam. Sekarang bisa ditempuh dengan sekitar 30 menit. Kalau sebelumnya kondisi jembatan seperti apa? Jembatan kondisi awal memang jembatan kondisi sangat kritis dengan struktur jembatan gantung, rangka kayu ulin. Sekarang sudah kondisi sudah miring, jadi sangat kritis. Jadi Pemkab Tanah Bumbu berupaya sudah lama untuk merealisasikan jembatan ini. Alhamdulillah tahun ini sudah tahun 2024 bisa selesai dikerjakan. Apalagi yang kurang dari jembatan ini? Jadi jembatan ini tinggal kita menyelesaikan akses saja lagi dari Lasung menuju ke Karya Bakti, pengaspalannya yang belum misalnya. Jadi kapan di tahun 2025 sampai 2026 akan kita lanjutkan.
Jembatan ini merupakan akses penting bagi warga desa Satiung, terutama dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya warga petani. Menurut warga desa Satiung, jembatan Warik juga akses penghubung terdekat menuju ibu kota Kecamatan Kusan Tengah di desa Saring, Sungai Bubu, dan ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu di Kecamatan Batu Licin. Alhamdulillah sangat membantu, bukan warganya aja, anak-anak sekolah, desa-desa lain, warga yang lain. Memang ini harapan kami satu-satunya. Jadi sangat penting jembatan ini. Sangat penting. Kalau biasanya aksesnya kemana aja Pak? Selain di sini lewat jembatan ini menggunakan apa lagi Pak? Menggunakan perahu, jenis klotok. Bisa pakai kendaraan tapi mutar cukup jauh. Kalau pakai klotok lebih dekat. Lebih dekat pakai klotok, tapi harus pakai 2 kendaraan akses perahu, kendaraan. Jadi ini sangat penting Pak ya buat masyarakat. Sangat penting ini. Alhamdulillah sudah terlaksana. Tinggal akses jalannya aja lagi. Yang ditingkatkan Pak ya? Iya, yang ditingkatkan dan kami tunggu-tunggu. Dengan adanya jembatan ini, apa aja sektor yang mungkin akan terdampak? Pertanian atau apa? Semuanya, pertanian, perikanan, anak-anak sekolah, semuanya. Berarti bisa lebih mudah untuk membawa hasil buminya Pak ya? Iya. Mendekati ke pusat kota. Iya, lebih mempermudah warga. Sebelum dilakukan perbaikan, kondisi bangunan jembatan Warik sangat memprihatinkan. Selain material kayu ulin bangunan jembatan sudah mulai lapuk, lebar jembatan juga hanya bisa dilintasi kendaraan roda 2. Muhammad Apriani melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, TKP, Kematangan, Pilkada Jamu, kebakaran sesuai makamkan. sederhananya iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, tim menang, Sulawesi Utara, Jumawa. Siapkan Besi, Ciguru, Presiden, Darat, Luas, tim SAR gabungan, tambah Putosen, Jakarta, Lembara dengan iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit Air, Krisdayanti 9%, 2 korban, gangster yang upaya kami. Senjata dinilai. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu, was tenggelam, erupsi pencarian. Agus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut se-Indonesia naik menit ke 9 barat dan iNews malam setiap hari hanya di iNews. Yang berbagi kegiatan itu bagi mie. Terus kena buliknya dayung. Ibu-ibu Bayangkari cabang Kabupaten Tanah Laut dipimpin langsung ketuanya Pega Muhammad Junaidi mengunjungi dapur umum Polres Tala yang berada di Polsek Kurau. Selain mengunjungi dapur umum, Ketua Bayangkari dan rombongan membagikan makanan serta menyalurkan bantuan donatur yang disalurkan lewat Polsek Kurau. Dapur umum ini didirikan untuk membantu warga yang terdampak banjir di Kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur. Setelah melihat langsung dapur umum, Ketua Bayangkari didampingi Ketua Rating Bayangkari Polsek Kurau dan istri Kepala Desa Padang Luas langsung melanjutkan perjalanan ke Desa Kali Besar dan Desa Handil Negara. Rombongan menuju Desa Handil Negara dan Kali Besar menggunakan sebuah speedboat, Satpol Air Polres Tala, dan 2 buah perahu milik warga setempat. Di Desa Handil Negara, Ketua Bayangkari Cabang Tanah Laut menyerahkan nasi bungkus yang disiapkan dapur umum Polsek Kurau dan 8 bungkus mie instan. Sedangkan di Desa Kali Besar, Ketua Bayangkari Cabang Tala menyerahkan 20 bungkus mie instan titipan dari Gawi PlayStation Kalsel. Ketua Bayangkari Cabang Tala Pega Muhammad Junaidi mengatakan kunjungan ke Kecamatan Kurau selain untuk mengunjungi dapur umum Polsek Kurau juga menyalurkan makanan yang disediakan dapur umum serta menyerahkan bantuan dari perusahaan perkebunan sawit yang dititipkan di Polsek Kurau. biar aja dan dari Bayangkari Cabang Tanah Laut menyalurkan bantuan kepada korban terdampak banjir yang sudah 2 minggu terisolasi di sini. Sekaligus memantau dapur umum juga Bu ya? Iya. Dapur umum yang didirikan Polsek. Iya, kami mendirikan dapur umum di Polsek Kurau.
Tadi menyalurkan juga bantuan dari perusahaan yang lewat polsek, lewat Polres Bu ya? Iya. Kami menyalurkan juga bantuan dari perusahaan melalui Sementara itu, Kapolsek Kura Ibtu Bambang Haryansyah membenarkan Polsek Kura mendapat kunjungan Ketua Bayangkari Cabang Tala Pega Muhammad Junaidi. Rombongan istri Kapolres Tala AKBP Muhammad Junaidi Joni itu didampingi Ketua Bayangkari Ranting Kurau dan istri Kades Padang Luas. Setelah meninjau dapur umum, langsung menuju lokasi di Desa Handil Negara dan Desa Kali Besar. Menurut Kapolsek, Ketua Bayangkari di Desa Handil Negara menyerahkan bantuan nasi bungkus dan mie instan. Sedangkan di Desa Kali Besar, rombongan menyalurkan mie instan bantuan plantation Kalsel yang dititipkan di Polsek Kurau. Sebagian mie instan dari perusahaan kelapa sawit itu juga diolah untuk hidangan makan warga terdampak banjir. Yang luar biasa mengetuk hati para Ini kedatangan dari Ketua Ibu Bayangkari Cabang Tanah Laut beserta rombongan dan didampingi oleh Ketua Ranting Polsek Kurau meninjau posko bencana banjir Polres Tanah Laut yang sudah berdiri kurang lebih 8 hari. Yang mana posko ini dibuat untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak atau mengalami musibah bencana kebanjiran. Rombongan Ibu Bayangkari Cabang Tala dan Ranting Kurau pulang dari lokasi menggunakan mobil, bergabung dengan rombongan dapur umum yang membagikan bantuan makanan di Desa Handil Negara dan Desa Kali Besar. Bahkan istri Kapolres Tala itu mencoba naik perahu kecil dari Desa Handil Negara ke Desa Kurau, melintasi kawasan persawahan yang tergenang banjir. Julkipli Yunus melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyalurkan bantuan kepada 3 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran di Gang PLN, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang 4. Bantuan diserahkan langsung oleh petugas perlindungan dan jaminan sosial Linjamsos Dinas Sosial Tanah Bumbu didampingi Lurah Kampung Baru. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Tanah Bumbu Maulidah menyampaikan, bantuan yang diberikan mencakup berbagai kebutuhan dasar korban, seperti perlengkapan tidur berupa 3 kasur merah dan 6 selimut, serta makanan dan kebutuhan sehari-hari. Termasuk 3 paket makanan siap saji dan 3 paket permakanan yang berisi beras 10 kg, mie instan 1 dus, ikan kaleng 10 kaleng, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, dan teh kotak. Selain itu, bantuan juga mencakup pakaian untuk korban, yaitu 3 paket sandang laki-laki dan 3 paket sandang wanita. Tak hanya itu, Pemkab juga menyalurkan 3 paket peralatan mandi. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban para korban kebakaran. Kebakaran di Gang PLN Kelurahan Kampung Baru ini terjadi Sabtu dini hari lalu. Akibat musibah ini menghanguskan 4 buah rumah warga di kawasan padat penduduk tersebut. Seorang korban yang rumahnya terbakar, Ardi Ipansah, mengaku dirinya sempat panik melihat kobaran api yang besar tiba-tiba datang saat ia terlelap tidur. Ia pun lantas bergegas keluar rumah. Bangun, beluncat, anak main hidup bisa sepeda motor, apinya dihiga situ, kada jadi pulang. Batu mengiau kakak aku kira tuh kurung. Gua keluar, lo kada ku cari ke dada, masuk pulang, mau lo memasuki api. Ya sampai kena Iya, sampai ini kena gambarnya. Dibawa di polisi malah di Kapokesmas, cuma kada diberinya salep, berinya obat, nah disalapnya di sana aja. Nah, jadi kayak ini ya linak nih apa orang. Nah, harapan Pak setelah kejadian kebakaran kepada pemerintah daerah seperti apa nih Pak? Amun harapan tuh, amunnya pemerintah daerah merasa kasihan dan rakyat nang kayak inilah ya, kalau amun bisa kan minta-minta kan dibangun akan aja kau guringan. Nah, ini sementara ini setelah kejadian kebakaran ini pian guringnya kemana nih Pak? Kada tahu lagi guring tuh, tadi tuh dudukan tetangga di seberang. Nah, kada datang diumpat ya, kakak aku di situ juga. Cuma mun kira amunnya dibabagusin pun kakak aku tuh lah, kan bakal kajalannya di situ dulu ya kalau daripada ada orang. Memang betul ada terjadi kebakaran di wilayah Kelurahan Kampung Baru RT 6, pasnya di Jalan PLN, memang terbakar sekitar jam 1 dini hari. Jumlah yang unit rumah yang terdampak kebakaran ada 4 rumah dan yang
untuk kakaknya ada 3 kakak yang terdampak oleh kebakaran tersebut. Dalam kebakaran ini ada korban jiwa, cuman ada 1 orang yang mengalami cedera akibat dari kebakaran tersebut. Api berhasil dijinakan oleh Satuan Pemadam Kebakaran Damkar Tanah Bumbu, dibantu BPBD, Pemadam John Lynn Rescue, dan relawan Anur serta relawan Ashabul Kahfi. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun selain bangunan rumah dan perabotan yang terbakar, tampak pula 2 buah motor dan sepeda pancal turut hangus tinggal kerangka. Lokasi tempat kejadian kebakaran sudah dipasang garis polisi dan unit Inapis Satreskrim Polres Tanah Bumbu diterjunkan untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Tim Liputan melaporkan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kabupaten Tanah Bumbu dikenal memiliki banyak potensi destinasi alam berupa wisata pantai. Di antaranya Pantai Cemara Indah Pulau Salak dan Pantai Rindu Alam Desa Betung. Pantai Cemara Indah terletak di Desa Pulau Salak, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Dari pusat kota Batu Licin hanya butuh menempuh perjalanan darat kurang lebih 40 menit. Objek wisata ini sangat mudah dijangkau lantaran berada persis di samping Jalan Ahmad Yani atau Jalan Poros Nasional desa setempat. Retribusi masuk relatif sangat murah dan hanya merogoh kantong 5.000 perak untuk pengunjung dewasa dan gratis untuk pengunjung anak-anak. Destinasi wisata ini menyajikan eksotika keindahan pantai dengan susunan bebatuan sehingga membuat tempat ini menjadi unik. Terdapat 2 ayunan terbuat dari beton berdiri kokoh di bibir pantai yang dapat berfungsi sebagai spot menarik untuk foto. Pantai Cemara Indah juga teduh lantaran jajaran pepohonan cemara laut yang rindang tumbuh kokoh dan subur di area pantai. Dinding beton pengaman pantai juga terpasang di pantai ini jadi lebih aman saat berwisata bersama keluarga dan anak-anak. Pasir pantainya juga terlihat bersih dan ombaknya tidak besar, sehingga cukup aman bagi pengunjung yang ingin berenang atau bermain air. Fasilitas penunjang juga sudah tersedia seperti 4 unit gazebo yang dapat menampung pengunjung untuk bersantai menikmati keindahan pantai. Selain itu juga tersedia cottage bagi wisatawan yang ingin menginap bersama keluarga dengan harga sewa yang relatif murah. Pengelola juga menyewakan hammock, kursi dan meja lipat sebagai fasilitas santai pengunjung. Selain Pantai Cemara Indah, suasana adem dan teduh juga ditawarkan objek wisata Rindu Alam di Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, atau hanya berjarak beberapa kilometer dari Pantai Cemara Indah. Bedanya di Pantai Rindu Alam areanya lebih luas. Kemudian fasilitas pengunjungnya sudah lengkap. Tarif masuk wisata ini juga masih terjangkau yakni Rp9.000 per orang. Akses menuju lokasi juga dekat dari Jalan Poros Nasional Trans Kalimantan sehingga mudah dijangkau. Untuk Pantai Rindu Alam ini, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus menggenjot progres pembangunan penambahan sarana dan infrastruktur dalam rangka memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Jenal Hakim melaporkan. Nah, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita edisi kali ini. Saya mewakili tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.